Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi hari ini tanggal 5 September 2023. Waktu berjalan terus, berarti kita sudah di hari yang kelima. Dari sejak awal saya buka memasuki 1 September tahun 2023 dan saat ini hari tanggal 5. Wah, waktunya cepat sekali. Sebentar lagi bulan Oktober, November, Desember kita melaksanakan ibadah Natal ya. Berarti saya 3 tahun Bapak. Kalau saya 1 Januari 2024 saya melaksanakan YouTube Firman Tuhan pagi malam berlangsung 3 tahun. Wah, luar biasa. Ini anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan saya, bukan kehebatan kita, tidak ada. Jangan pernah bangga karena kita tidak ada, tapi bangga oleh karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Oleh karena itu mari saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, karena tema firman Tuhan luar biasa pada pagi hari ini. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan sudah bersama dengan kita, dahsyatnya kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Bapa dalam hidupku. Standarnya di surga. Wah, dahsyat saudara. Kalau kita bersama dengan Yesus, senantiasa kita alami kedahsyatan kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku, haleluya, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan, haleluya, syukur bagimu. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku, amin, haleluya, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Yesus berkati, syukur bagimu. Amin, haleluya. Mazmur pasal 103 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Yesus berkati, Yesus berkati, syukur bagimu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan
dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Yesus berkati, syukur bagimu. Sebab keluargaku Yesus berkati, syukur bagimu. Sebab kehidupanku Yesus berkati, syukur bagimu. Amin, haleluya. Tuhan sucikanlah mulutku dan hatiku dan pikiranku. Sebab kami pagi ini mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Ya Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Bapakku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa, hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi yang indah, begitu indah, luar biasa. Kau sudah pelihara kami sampai hari Senin, minggu yang pertama di Selasa hari ini, tanggal 5 September. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biar hari-hari sepanjang hari Selasa pagi ini sampai nanti malam dan besok, senantiasa kasih setia Tuhan menyertai kami bersama Bapa. Berfirman ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, atas rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara. Hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Berarti kita mau taat kepada firman Tuhan, ya. Sederhana saja. Kita hidup jangan mempersulit. Hidup ini sudah susah, tapi jangan bikin susah diri. Tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tadi saya sudah bacakan ayat Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Amin. Jangan pernah lupakan. Kita bisa bernapas sampai detik ini aja. Ini anugerah Tuhan. Bisa tidur nyenyak. Ya, saudara tidak mengatur jantung, tidak mengatur oksigen, tidak mengatur paru-paru kita. Seluruh sel-sel kita ini ada 500 triliun, saudara. Kalau saya dengar informasi dari seorang dokter mengatakan jumlah sel dalam kehidupan manusia itu 500 triliun. Wow, dahsyat, saya tidak bisa kebayangkan bagaimana cara menghitungnya 500 triliun. Tapi itulah kebesaran Tuhan dan ternyata baiknya Tuhan. Saya mau baca lagi ayat yang ke-8, Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oh, luar biasa Yesus itu. Tuhan itu luar biasa. Pokoknya mari kita mau selalu dekat bersama Tuhan. Jangan pernah bosan, tapi makin hari penuh dengan antusiasme yang tinggi, semangat yang tinggi untuk ikut Yesus. Kita jangan mau kalah dong Bapak Ibu sama bangsa Israel, ya. Ada yang banyak cinta Tuhan. Rasul Paulus cinta Tuhan luar biasa. Maria, ya, dia sampai memberikan minyak narwastu yang mahal. Yohanes pasal 12 ayat 3. Dia basuh dengan rambutnya ke kaki Yesus, menggunakan rambut, bicara kemuliaan wanita di rambut. Tapi begitu rendah hati Maria, kaki bicara dasar yang paling rendah, ternyata dicuci dengan minyak yang mahal, dengan rambutnya. Begitu menghargai Yesus. Dan itulah Yesus. Sangat layak, sangat tepat. Kita junjung tinggi. Wow, saya juga sama saudara. Kalau saya di 2000 tahun yang lalu saya dikasih hidup sama Tuhan, saya ingin lihat Maria begitu. Saya juga pakai dengan minyak yang luar biasa. Saya rendah hati di depan Tuhan. Saya cium kaki Tuhan Yesus. Dan saya cuci kakinya saudara. Oh pasti itu. Sudah menjadi kerinduan kita makin hari makin cinta Tuhan. Biar makin hari sama juga sama seperti saat ini.
Tuhan ciptakan kita hidup saat ini. Ayolah kita cintai firman Tuhan. Cintai Tuhan Yesus. Jangan pernah nyakiti hati Tuhan. Berbuatlah apa yang Tuhan perintahkan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan luar biasa pada pagi hari ini dengan tema hatiku akan balik kembali dan kau akan berpaling. Wow, mari kita cari rahasianya. Kenapa kau hati Yesus akan baik kembali dan Tuhan akan berpaling kepada kita? Pasti ada dasarnya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa baiknya. Tuhan itu ampun saudara ya. Firman Tuhan selalu cinta kita setia kepada kita. Dan kita mau cinta setia kepada firman Tuhan. Amin. Atas rahmat anugerah Tuhan di pagi yang indah kita baca Yeskel pasal 36 ayat 1-15. Demikian firman Tuhan. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel. Dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai engkau, mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena yang sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada runtuhan-runtuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olok bagi bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Maksudnya di gunung-gunung adalah pemimpin-pemimpin saudara, raja-raja, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, semua suku-suku sampai kepada rakyat-rakyat, supaya semuanya ingat kembali kepada Tuhan ya, sadar dan ingat dengar firman Tuhan. Maka dikatakan di sini, oleh karena itu hai gunung-gunung Israel, pemimpin, raja, nabi-nabi, dengar semua firman Tuhan Allah ya. Sehingga demikian kita juga sama kepada para hamba Tuhan, setiap kita mari dengar firman Tuhan ya. Karena Tuhan ciptakan kita kepala. Kalau kita baca dalam Ulangan 28 ayat 13, kita diizinkan kepala bukan ekor, hidup kita terus naik bukan turun. Karena hidup kita di dalam janji Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Dan kita cinta firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ini penting. Lakukan. Firman Tuhan harus dilakukan. Bukan teori. Kekristenan bukan teori. Kekristenan saya juga bukan sekedar menyampaikan firman Tuhan begini pagi man. Tidak. Tapi menjadi pelaku firman Tuhan penting. Dan luar biasa Tuhan cinta kepada saya. Saya baca firman Tuhan. Saya koreksi diri saya. Saya evaluasi diri saya. Dan saya harus menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan pun senang ya. Seperti firman Tuhan tema, hati Tuhan akan baik kembali dan Tuhan akan berpaling kepada kita semua. Puji Tuhan. Lanjut kita baca firman Tuhan ayat yang ke-6. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku. Oleh karena kamu adalah menanggung, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitarnya sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Ayat ke-9, hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Amin. Ini maksudnya saudara, kenapa Tuhan bisa hatinya baik kembali, Tuhan berpaling kepada kita, karena bertobat saudara. Ini intinya bertobat. Kalau kita bertobat datang seperti ada yang ke-5b ayat 6b, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Ayat 7. Oleh sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Jadi setiap kita bertobat, kalau bertobat, Tuhan akan pulihkan kita. Oh dahsyat. Seperti di dalam Sakaria pasal 1 ayat 3, 4, dan 5. Kalau kita mau kembali sama Tuhan, kita bertobat, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, pasti Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Saya mau baca Sakaria pasal 1 ayat yang ke-3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembali kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam.
Jadi kalau kita mau kembali bertobat datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Contohnya siapa? Ayub, saudara. Dipulihkan sama Tuhan, kekayaannya 2 kali lipat. Anak-anaknya semua dipulihkan sama Tuhan. Anak dipulihkan maksudnya dikasih anak lagi, karena anaknya sudah mati yang pertama. Tapi Tuhan sanggup untuk memberikan anak kembali. Di situ Tuhan lihat, kalau kita kembali bertobat. Yang penting di sini, mari kita mau bertobat. Kalau bertobat, kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan berkati. Sebab kalau tidak bertobat, saudara, akan binasa loh, saudara. Kalau kita baca di dalam Lukas ya, ini pentingnya, bertobat itu penting ya. Metanoia, bertobat itu penting. Lukas 13 ayat 5, tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu sendiri akan binasa atas cara demikian. Oleh karena itu mari kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat. Sehingga demikian Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Ayat 10, aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan runtuhan-runtuhan akan dibangun kembali. Oh, luar biasa kalau Tuhan bekerja, bertobat, dipulihkan semua sama Tuhan. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat baik. Asal kita mau kembali bertobat datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua. Aku akan membuat manusia laluang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan kau tidak lagi terus memusnahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang, dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi, dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikian firman Tuhan Allah. Ayat 15 yang terakhir, aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan kau tidak lagi menanggung pencelakan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita dipulihkan dalam nama Yesus. Kita diberkati sama Tuhan. Saya menikmati hadirat pertolongan Tuhan. Tuhan kan pulihkan keadaan kita. Apabila Bapak Ibu di antara Bapak Ibu punya masalah, ada beban, ada masalah yang belum dijawab sama Tuhan, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau bertobat, datang kepada Yesus dan minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Karena Bapa kita luar biasa, Yesus. Untuk kita terima kasih kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku bersyukur, terima kasih. Dan kami dengan Tuhan, kami ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan berkati, syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin, haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Yesus berkati, syukur bagimu. Sebab keluargaku Yesus berkati, sebab keluargaku Yesus berkati, syukur bagimu. Sebab kehidupanku Yesus berkati, syukur bagimu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Doa saya selalu menyertai Bapak Ibu, dipulihkan, diberkati Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, Yeskiel pasal 36 ayat 9 pada pagi hari ini, hati Tuhan akan baik kembali, dan Tuhan akan berpaling kepada kita semua, dan kita semua akan ditaburi berkat Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, haleluya. Amin.